Sejak benteng Cape Town Afrika Selatan didirikan, ada 11.500 orang Indonesia menjadi budak dan tawanan Belanda di sana, sedangkan dari India 19.000. Dari Afrika dan Madagaskar 35.500 orang. Nasib budak dan buangan asal bangsa Indonesia banyak berakhir tragis sebagai terhukum mati yang kejam. Meski ada sebagian yang wafat selayaknya tahanan biasa. Namun, di antara pedihnya siksaan tersebut, rupanya masih ada nasib baik bagi beberapa keluarga penguasa Nusantara yang bisa kembali ke tanah air. Ada beberapa faktor mengapa Belanda mengizinkan mereka kembali. Di antaranya adalah, sudah tidak membahayakan karena usur usia, serta desakan dan perlawanan rakyat yang justru merugikan Belanda. Adapun mereka yang bisa kembali ke tanah air, di antaranya, Pangeran Sake Banten, Solomon Manopo Bolang Mongondo, dan Daeng Mangapa Makassar. Sebelum lanjut, mohon kiranya berkenan subscribe, like, komen dan share. Pada tahun 1681, Sultan Tirtayasa Banten mengalami pemberontakan yang dilakukan anaknya sendiri, yakni Pangeran Haji. Pangeran Haji terhasut oleh Belanda, akan kekhawatiran tahtanya bisa jatuh pada Pangeran Purbaya. Aksi Pangeran Haji mendapat perlawanan dari pangeran lain termasuk Pangeran Sake. Pangeran Sake adalah putra Sultan Tirtayasa Banten. Saat terjadi pemberontakan Pangeran Haji yang dibantu Belanda, Sultan Tirtayasa terpaksa meninggalkan Banten bersama keluarga dan pengikutnya. Namun, kemudian berhasil ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya, diasingkan di beberapa tempat yaitu Kebantenan, Cikalong, Jatinegara, Condet, terkecuali untuk Pangeran Sake bersama saudaranya Pangeran Purbaya, dibuang ke Sri Lanka pada tanggal 4 Mei 1716. Sedangkan Pangeran Sake dari Sri Lanka dipindahkan ke Cape Town. Pada tahun 1730, Pangeran Sake dan Pangeran Purbaya dikembalikan ke Banten. 2 tahun kemudian Pangeran Purbaya wafat di Batavia. Sedangkan Pangeran Sake memilih pergi ke daerah Bogor. Dan diyakini oleh masyarakat Citer, bahwa Pangeran Sake atau Mbah Soheh adalah pembuka wilayahnya dan wafat di sana. Daeng Mangapa adalah putra dari Karaeng Montoranu, panglima pasukan Sultan Hasanuddin Kerajaan Goa. Setelah kekalahan perang melawan koalisi Belanda, Bone, Buton, Ternate. Kelanjutan keluarga bangsawan Goa Talo adalah sebagian lari menuju Pulau Jawa, ada yang ditangkap dan dibuang, lainnya diberi suaka atau pengampunan Komandan VOC di Makassar. Suaka Komandan VOC Makassar diberikan kepada keluarga Kesultanan Goa berikutnya, termasuk Daeng Mangapa. Daeng Mangapa adalah saudara Karaeng Bisei yang menjadi Sultan Goa, atau yang dikenal Sultan Muhammad Ali. Namun, suaka tersebut diprotes oleh Arung Palaka. Kemudian Arung Palaka meminta Gubernur VOC Van Guns di Batavia, untuk membuang Sultan Muhammad Ali juga Daeng Mangapa. Betapa pentingnya Arung Palaka bagi VOC, keinginan Arung Palaka tersebut disetujui. Akhirnya, pada tahun 1674, Sultan Muhammad Ali dibuang ke Batavia. Dan dikabarkan wafat pada 1677, kemudian dikenal dengan Tumengena Jakatra. Sedangkan Daeng Mangapa diasingkan ke Cape Town. Atas permintaan Kesultanan Goa, Daeng Mangapa diizinkan kembali ke Makassar pada tahun 1689. Solomon Manopo adalah Raja Kerajaan Bolang Mongondowu, berkuasa sejak tahun 1735 hingga 1764. Atas tuduhan kerjasama dan pemberian suaka terhadap para pemberontak Minahasa, juga merubah perbatasan wilayah pada tahun 1747, Raja Solomon Manopo ditangkap Belanda, lalu diasingkan ke Cape Town atau Tanjung Harapan, di Afrika Selatan. Namun, diasingkannya Raja Solomon Manopo mendapat penentangan dari rakyat Bolang Mongondo. Banyak terjadi pemberontakan. Kegagalan mengganti raja baru oleh Belanda menambah kekacauan di Bolang Mongondo tak terkendali. Akhirnya, Belanda memutuskan memulangkan Raja Solomon Manopo ke Bolang Mongondo. Setelah Raja Solomon Manopo wafat, raja selanjutnya diteruskan oleh putranya Eugenius Manopo, yang juga kelak diasingkan ke Cape Town. Demikianlah
Bagian akhir tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam kisah pengasingan dan perbudakan di Cape Town, Afrika Selatan. Semoga bermanfaat. Salam.